Oke, hai teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Payo Buyo, Rio Wardanu. Saya sekarang sedang ingin membagi mengenai feeling, mengenai beberapa hal yang saya baca dari beberapa sumber. Jadi ini bukan otentik dari pemikiran saya, tetapi setelah saya baca-baca dari Twitter, juga dari TikTok atau YouTube. Ini mengenai psikologi kesehatan mental, karena mental health itu kan katanya begitu penting di era sekarang ini, di era digitalisasi, di era industri, dan di dunia yang penuh dengan dinamika kehidupan yang serba cepat dan hubungan antar manusia semakin kering. Yang pertama yaitu saya baca mengenai apa sih kebiasaan orang yang kuat. Orang yang kuat itu bukan berarti ototnya kuat atau memiliki kuasa yang tinggi atau memiliki jabatan, bukan. Tapi kuat ini secara emosional. Bisa jadi dia itu sebagai mahasiswa, anak sekolah, atau ibu rumah tangga, atau pejabat, siapapun. Itu bisa menjadi orang yang emosinya kuat. Emosi yang kuat itu emosi yang sehat, kuat, dan persisten, stabil. Dan dia bisa mengikuti dinamika kehidupannya sehari-hari. Yang pertama, secara kecerdasan emosional akan jauh lebih nikmat untuk menjalani hidup. Nah, yang pertama yaitu kekuatan emosi itu bukan bisa mengatasi feeling yang sulit, feeling yang ketika ada emosinya yang sulit, tapi dia tahu bagaimana meresponnya. Jadi bukan ngakalin. Kalau kita punya kesulitan, bukan yang ngakalin, tapi bagaimana responnya. Karena masalah itu ya datang silih berganti, kita nggak tahu. Bahkan rencana yang sudah dibuat sekalipun, yang sedemikian rigid, tapi bisa beda antara planning dengan kenyataan. Jadi yang penting adalah respon. Yang pertama adalah respon. Respon bagaimana menyikapi hal itu dengan cara yang sehat. Cara yang sehat itu apa? Cara yang sehat itu kita harus perhatikan itu sebetulnya bukan emosinya, tapi perhatiannya. Titik perhatian, fokus kita. Karena emosi itu kadang memang sulit dikendalikan. Kita harus pasrah bahwa emosi kadang-kadang meluap-luap. Jadi yang perlu kita kendalikan adalah kontrol untuk apa titik fokus yang sedang kita pikirkan. Jadi kita untuk jangka panjang, kalau kita mau emosionalnya itu kuat, validasi emosi kita itu harus kontrol dengan perhatiannya, tidak overthinking. Nah, sulit, saya pun sama. Contohnya apa? Menangis. Menangis itu bukan tandanya kita lemah, sama sekali bukan. Karena sejak kita lahir pun kita menangis. Menangis itu bukan tanda lemah, tapi menangis adalah tanda kita hidup. Jadi gak ada masalah menangis. Tapi menangis bukan jadi barang dagangan. Menangis menjadi bagian dari luapan emosi yang mungkin kita salurkan. Tidak ada masalah, tapi asal tahu waktunya dan tidak berlebihan. Kedua, kita harus belajar untuk sering berbicara atau berbincang dengan diri sendiri. Sikap batin, atau kita sering dicermin. Kita bisa bilang, kamu kenapa? Atau nulis diary. Rio, Payo Buyo, kenapa kamu begini? Jadi mengolah mental kita dan kita bisa melakukan kontemplasi, refleksi. Reflektif, kemarin kenapa ya saya berbuat konyol ya? Kenapa saya kemarin hilang kendali untuk memarahi anak buah ya? Atau sama teman kok kita marah-marahan? Atau sama pasangan kita meluap-luap emosinya? Nah itu kita perlu banyak bicara, banyak ngobrol. Karena yang paling sulit adalah emosi yang menyakitkan. Kalau yang menyakitkan itu kita harus salurkan. Kita ajak bicara, gak apa-apa, besok masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik. Atau bisa merevisi atau mengendalikan, Rio jangan boleh gitu ya. Besok kamu harus lebih tenang, calm down gitu. Dan kata-kata itu penting. Kalau orang bilang hati-hati loh dengan ucapan. Ya, karena ucapan itu nanti bisa menjadi sebuah pola pikir, mindset. Oleh karena itu, ucapan itu, pilihan kata, diksi itu harus sebaik mungkin yang memiliki dampak positif.
Karena apalagi ngomong ke diri sendiri, saya bisa, saya kuat, saya semangat. Itu akan mempengaruhi kita ke depannya. Dan itu bisa memotivasi. Dan motivasi itu muncul bukan sebelum melakukan sesuatu. Kadang motivasi itu setelah. Contoh saya bikin YouTube. Sebelum saya bikin akun YouTube, saya nggak punya motivasi untuk bikin konten. Tapi setelah memulai, enak juga ya bikin konten yang lucu-lucu, yang menarik, atau bisa yang edukatif. Itu baru muncul ketika kita memulai. Dan kita sudah berjalan. Jadi motivasi itu bukan sebelum, terkadang munculnya ketika sudah melakukan perjalanan. Jadi yang penting coba dulu. Coba dulu. Dan aksi itu menciptakan momentum. Dengan adanya aksi kita bisa tahu, oh kurangnya di sini, lebihnya di sini. Jadi kita harus mulai, yaudah kita belajar curhat diri sendiri depan cermin, seperti itu. Kemudian yang ketiga kita harus lihat values-nya, nilainya. Objektivitas kita mulai dipertebal. Nilainya ini objektif betul apa enggak sih? Tapi jangan berdasarkan emosi atau feeling untuk ngambil kesimpulan atau keputusan bahkan. Ngambil kesimpulan hati-hati karena kita memaparkan apa sih yang jadi masalah, apa yang bikin saya gundah gulana, apa yang bikin saya kesel. Kesimpulannya, oh saya harus lebih berhati-hati. Oh kedepannya saya bisa. Toh tidak ada gading yang tak retak. Kedepannya saya bisa lebih bagus. Nah untuk ngambil kesimpulan dan keputusan jangan pakai feeling. Tapi gunakan dengan sebaik mungkin adalah nalar logika dan nurani kita. Gak apa-apa kok saya habis dimarahin sama bos. Mungkin saya salah dan saya akan perbaiki. Tapi juga kita harus bersikap asertif dan kita juga bisa bilang ke bos, baik pak, tapi kalau boleh besok saya diberitahu tidak di depan teman-teman. Kalau boleh pak, lebih baik saya dipanggil dan saya akan insya Allah akan melakukan perbaikan-perbaikan dan langkah-langkah yang korektif. Nah, tapi kita dan kamu juga harus banyak kita harus mendengarkan semua emosi kita. Kadang ada sedih, kadang ada senang, kadang ada pengen leyeh-leyeh, pengen santai. Boleh aja. Tapi jangan secara membabi buta kita, aduh aku lagi sedih, aku sedih terus, jangan. Lagi cinta terus, bucin. Kita harus sakmadio orang Jawa bilang, tengah-tengah. Kita harus ambil bagian tengah trennya seperti apa. Tidak terlalu volatile, temperamental. Mungkin saya juga masih agak kesulitan untuk ketika emosional, kadang bersikap temperamental, tapi ya pelan-pelan kita coba. Toh yang penting adalah kita kaizen, berusaha lebih baik dan lebih baik. Gitu. Kemudian kita menata lingkungan yang sehat, healthy boundaries. Lingkungan yang toksik, pertemanan yang tidak baik, atau ikatan masa lalu yang menghantui, kita coba lindungi diri kita. Perasaan gak enak, belum tentu kenyataannya gak enak. Itu hanya perasaan. Jadi kita harus membanjiri positif pikiran kita, suasana hati kita. Karena bahagia itu diciptakan. Bahagia dengan kepasrahan, dengan besok bisa lebih baik. Apa sih susahnya kita lagi sedih-sedihan? Oh lebih baik kita coba deh melangkah lebih jauh untuk jadi lebih baik lagi. Aduh aku lagi sedih. Boleh saja sama teman kita cari teman, boleh. Tapi lebih baik kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Teman itu hanya menguatkan. Teman itu hanya untuk bisa melupakan kegundahan, bisa untuk sementara. Dan ada satu kalimat yang kuat dari Annie Lemot. Dia bilang, no is complete sentence. Tidak, itu adalah kalimat utuh. Tidak itu boleh, tidak iya saja. Kalau kita sedang tidak enak dan memang kita tidak ingin untuk bilang iya, beranikan diri untuk bilang tidak. Masalah? Enggak. Tapi perlu keberanian untuk bisa bilang, enggak deh, nanti ya Pak, mohon maaf. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa kerja sampai malam, larut malam karena saya ditunggu anak. Atau pulangnya cepet yuk, jangan sampai pagi, jam 11 malam kamu anterin saya ke kos-kosan ya. Karena saya masih banyak kegiatan nanti. Nah, dari hal itu ada 4. Dari semuanya itu ada 4 kesimpulan yang kesimpulannya ada 4 yang
Bagi saya itu menjadi hal yang penting dalam rangka membuat emosi kita itu lebih kuat, lebih sehat, dan sustain. Tidak depresi, tidak gampang stres. Yang pertama, kontrol perhatian kita, titik pikir kita. Control your attention, not your emotion. Lebih baik mikirin yang lain aja deh, ada yang lebih baik dipikirkan. Ngapain mikirin itu aja? Toh masalah akan datang silih berganti. Ngapain cuma bertumpu pada pikiran itu? Yang kedua, coba belajar untuk ngobrol dengan diri sendiri, jujur dengan diri sendiri. Itu juga penting. Yang ketiga, gunakan nilai-nilai yang ada, norma-norma yang ada, bukan feeling kita, bukan emosi kita untuk ambil kesimpulan, apalagi keputusan. Yang keempat, coba kita benahi, kita tata ulang kembali, kita paksakan bahwa lingkungan kita adalah lingkungan yang sehat. Dengan boundaries, dengan ada pagar-pagar pengaman di mana kita supaya tetap menjaga dan menata hati kita, menata pikiran kita dan emosi kita. Mungkin itu saja, makasih, selamat mencoba dan saya juga masih belajar. Jika ada hal lain, silakan diisi di kolom komentar, kita diskusi. Jangan lupa like, juga bagikan buat teman-teman. Jangan lupa subscribe berlangganan supaya saya akan membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.